kepada para asatidzah, kepada para ikhwah semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Insyaallah pada malam hari ini kajian kita berkaitan tentang syarah Waraqat. Namun sebelum itu insyaallah kita akan mengenal tentang penulisnya. Begitu juga kita akan mengenal tentang Waraqat itu sendiri. Kemudian setelah itu kita akan menjelaskan tentang muqaddimat dalam ilmu usul. Ini mungkin karena khusus untuk mubtadiin, tapi insyaallah cocok juga untuk mutawassitin, jadi juga muntahin sebagai bentuk tazkir lah, pengingat bagi kita semua. Karena ilmu ketika dia sering dimuzakarah, sering diingatkan, maka dia akan sabit, akan tetap, akan kokoh, sehingga benar-benar melekat, sehingga muncul yang namanya malakah dalam diri kita. Seperti yang telah diketahui bahwasanya kajian kita adalah Al-Waraqat ini. Pengarangnya adalah seorang imam besar yang tidak asing lagi di telinga kita. Terlebih orang yang sudah sering bergelut dalam dunia akademik atau dalam dunia kitab-kitab, maka mereka sudah tidak asing lagi dengan nama Imamul Haramain ini. Akan tetapi mungkin sebagian orang lebih mengenal beliau sebagai Imamul Haramain atau Abul Ma'ali, namun kadang luput nama sebenar beliau siapa sih? Jadi nama beliau adalah Abdul Malik bin Abdullah bin Yusuf Al-Juwaini As-Simbisi At-Ta'i An-Naisaburi. Jadi nama beliau adalah Abdul Malik. Bapaknya seorang alim besar, yaitu Abdullah, yang sering kita dengar dengan nama Abu Muhammad, yaitu kunyah beliau Abu Muhammad. Bapaknya ini merupakan salah satu di antara ashabul wujuh dalam mazhab Syafi'i. Bahkan bapaknya merupakan salah satu di antara ulama yang mensyarah kitab risalahnya Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Dan beliau juga bisa dikatakan kitab pertama dalam furuq fiqhiyah, yang juga di dalamnya ada sedikit furuq tentang usuliyah, itu dikarang oleh Al-Imam Abu Muhammad Abdullah bin Yusuf Al-Juwaini ini. Dan kakeknya Yusuf merupakan salah satu di antara ulama pakar dalam bidang sastra. Dikatakan bahwasanya bapaknya Imam Haramain ini belajar adab, artinya sastra, itu kepada bapaknya. Kakeknya Imam Haramain juga memiliki seorang anak selain daripada Abu Muhammad atau Abdullah ini, namanya Ali. Ali ini dikenal sebagai faqihul Hijaz katanya. Jadi dia seorang faqih sekaligus seorang sufi dalam satu waktu. Imam Haramain rahimahullah lahir pada tahun 419 Hijriah. Jadi Imam Haramain rahimahullah, silahkan kalau mau direkam, lahir pada tahun 419 Hijriah. Lalu bagaimana sih pengembaraan beliau dalam menuntut ilmu sampai kemudian menjadi seorang imam besar yang kita kenal saat ini? Hal yang perlu diketahui, Imam Haramain ini ibunya adalah seorang budak wanita. Jadi dulu bapaknya bekerja sebagai nasakh tulisan lah. Nasakh itu apa bahasa Indonesianya? Saya lupa apa namanya. Ada yang mengingatkan mungkin? Menyalin tulisan. Jadi beliau bekerja sebagai seorang penyalin tulisan, buku-buku yang ada itu beliau salin, kemudian dapat gaji. Ketika uang tersebut dianggap cukup, kemudian beliau membeli seorang budak wanita, yang wanita tersebut dikenal sebagai wanita yang salehah. Lalu
Abu Muhammad ini atau bapaknya Imam Haramain ini termasuk dikenal sebagai seorang yang faqih yang mutasyaddid dalam hal ihtiyat lah, terlalu berhati-hati. Ini sangat luar biasa ini. Jadi sangat-sangat berhati-hati. Sampai pun ketika dia menikah dengan seorang wanita ini, seorang jariyah ini, seorang budak wanita ini, dia berusaha bekerja tidak sedikit pun. Dia pastikan apa yang diberikan, disuapkan kepada istrinya ini adalah halal 100%. Maka tatkala wanita tersebut hamil, lalu kemudian melahirkan, dia berpesan kepada istrinya agar jangan pernah anaknya ini disusui oleh orang lain. Karena dia khawatir kalau seandainya air susu dari orang lain itu tercampur dengan syubhat. Ini Imam Haramain. Maka tidak heran jika kemudian Imam Haramain ini tumbuh dengan sangat luar biasa. Allah berikan keutamaan yang sangat luar biasa dibanding ulama-ulama di zamannya. Imam Haramain pertama kali menuntut ilmu lewat bapaknya. Jadi semenjak dia kecil, itu tumbuh menuntut ilmu melalui bapaknya. Jadi hampir seluruh kitab-kitab yang ditulis oleh bapaknya telah pernah dibaca atau dikaji oleh Imam Haramain bersama ayahnya. Namun perjalanan beliau dengan orang tuanya tidak terlalu panjang. Kurang dari 20 tahun dari usianya, bapaknya meninggal. Bapaknya ini kan memiliki banyak murid. Namun ternyata Imam Haramain inilah yang akhirnya menempati kursi di tempat bapaknya itu mengajar. Artinya Imam Haramain rahimahullah menjadi seorang ulama di usianya yang belum masuk 20 tahun. Jadi udah duduk mengajar dan muridnya tidak bukan receh-receh, ecek-ecek lah. Artinya muridnya juga orang-orang yang ulama, murid-murid bapaknya sendiri. Itu sangat luar biasa. Namun meski demikian, beliau tatkala sudah duduk menjadi seorang alim, menggantikan ayahnya, apakah seorang Imam Haramain berhenti untuk belajar? Tidak ternyata. Imam Haramain sebelum berangkat untuk mengajar di kursi bapaknya, beliau pergi ke masjidnya Abdullah Al-Khabbazi. Kepada Abdullah Al-Khabbazi ini, Imam Haramain belajar qiraat dan juga ilmu-ilmu yang lain. Bahkan kemudian setelah mengajar, Imam Haramain nggak berhenti di sana. Beliau berangkat ke madrasahnya Baihaqi. Nah, gurunya itu Abu Al-Iskab Al-Isfirayini. Beliau belajar kepadanya ilmu kalam, kemudian juga ilmu usul fiqh. Artinya ilmu makulat rata-rata beliau ambil dari Al-Iskab Al-Isfirayini ini. Di samping juga beliau mendapatkan ijazah dari sahib Hilyat Al-Awliya, yaitu Al-Asfahani. Jadi Imam Haramain rahimahullah, di samping beliau mengajar, ternyata juga tetap menyambung belajarnya. Bahkan dikisahkan suatu saat di usia yang sudah matang 50 tahun, ada seorang pakar nahu datang ke Khurasan, ke tempat beliau lah. Maka beliau pun menyambutnya. Bahkan dikenal di mana-mana sebagai seorang imamul a'immah, seperti kata Abu Ishaq Ash-Shirazi. Ternyata di samping itu juga beliau tidak memutus untuk terus belajar dan belajar dari yang lainnya. Bahkan salah satu di antara muridnya yang memulazamahi Imam Haramain adalah anaknya Ibnul Imam Abul Qasim Al-Qushairi, Ibnul Imam Al-Qushairi Abdul Rahim namanya. Ini merupakan di antara salah satu murid Imam Haramain. Namun di satu kesempatan juga Abdul Rahim ini banyak menghabiskan waktu bersama Imam Haramain. Imam Haramain beristifadah
dari muridnya ini Abdurrahim dalam hal ilmu faraid, begitu juga dalam hal bab wasiyah katanya. Banyak beliau mengambil faedah dari muridnya ini, yaitu Abdurrahim Ibnul Imam Al-Qushairi, Abul Qasim Al-Qushairi, Imam Haramain rahimahullah. Perjalanan beliau setelah beliau menuntut ilmu dari bapaknya, kemudian kepada yang lainnya, begitu juga telah menempati tempat yang cukup terpandang bagi seorang ulama di usia mudanya. Seiring perjalanan waktu terjadi fitnah di daerah tersebut. Ya, katanya banyak ta'assub, fanatisme, sampai mungkin terjadi hal-hal yang ekstremis yang menyebabkan Imam Haramain keluar menuju Baghdad. Di Baghdad ini kemudian namanya mulai populer lagi. Karena biasa kita dengar banyak ulama kalau pergi ke Baghdad biasanya akan melakukan sebuah munazarah, yaitu diskusi, jidal dan sebagainya antara ulama satu dengan yang lain. Nah, di sini Imam Haramain mulai populer namanya, terkenal kemana-mana. Setelah itu beliau melaksanakan perjalanan menuju Baladul Hijaz, Jazirah Arabiyah, yaitu beliau kemudian tinggal di kota Mekah dan Madinah. Kurang lebih 4 tahun lamanya, yang akhirnya beliau berfatwa di dua tempat ini, dan di sela-sela perjalanan inilah beliau menulis kitabnya dalam kitab usul fikihnya, yaitu At-Talkhis. At-Talkhis ini merupakan intisari dari kitabnya Al-Qadi Abu Bakar Al-Baqilani. Jadi At-Talkhis ini, jadi kalau kita ingin melihat pemikiran Al-Baqilani, sungguh telah diletakkan dalam kitab At-Talkhis milik Imam Haramain rahimahullah. Oleh karenanya Imam As-Subki, Tajuddin As-Subki, tatkala dia mengarang kitab Al-Ibhaj, fi Syarhil Minhaj, Minhaj Al-Baydawi, dia katakan, sungguh kami telah banyak menukil dari kitab At-Talkhis milik Imam Haramain. Kata beliau, min ajallil kutub al-usuliyah, ini adalah antara kitab yang paling utama, paling agung adalah kitab At-Talkhis karya Imam Imamul Haramain rahimahullah. Di samping beliau memiliki kitab Al-Burhan yang disifati oleh Imam Tajuddin As-Subki sebagai Lughzul Ummah wa Mafkharah Asy-Syafi'iyah. Sebagai teka-teki, lughz itu kan teka-teki, seolah-olah kitab tersebut mengandung teka-teki yang sulit untuk dipahami. Dan juga Mafkharah Syafi'iyah, jadi kebanggaan mazhab Syafi'i. Namun sayangnya, kata As-Subki, kalangan ulama Syafi'iyah ini tidak banyak memberikan perhatian yang layak kepada Al-Burhan ini dalam hal syarah. Adapun ta'liq mungkin ada, katanya. Ta'liq ringan itu pun biasa saja, katanya. Adapun syarah kitab Burhan disyarah oleh ulama Malikiyah. Di antara yang pertama adalah Imam Al-Maziri, Idahul Burhan ini, kitab Al-Idah. Yang kedua adalah Imam Al-Abyari dalam At-Tahqiq wal Bayan. Yang ketiga adalah Ibnu Syarif namanya. Ini semuanya adalah dari kalangan mazhab Maliki. Lalu As-Subki memberikan alasan. Katanya, ini mungkin karena sebab Imam Haramain agak keras kepada Imam Al-Asy'ari sehingga kalangan Syafi'iyah agak gimana gitu kepada Imam Haramain. Namun sangkaan ini atau kecurigaan ini yang disampaikan oleh Imam Subki ditepis oleh muhakkik kitab Al-Burhan, yaitu Profesor Dr. Abdul Azim Dib. Katanya enggak. Kalau saya baca dari awal sampai akhir, karena beliau muhakkiknya, memang benar beliau menyebutkan hanya sekitar 4 atau 3 masalah. Imam Haramain menyelisihi imamnya sendiri, yaitu Al-Asy'ari. Jadi tudingan As-Subki bahwasanya dia keras kepada Imam Asy'ari, katanya
itu tidak cukup kuat sebagai alasan bahwasanya kalangan Syafi'iyah tidak memberikan khidmat yang layak kepada kitab Al-Burhan ini. Nah, ini berkaitan tentang Imam Haramain rahimahullah. Bagaimana beliau dari kecil dididik oleh orang tuanya dan juga menjadi seorang mufti dan juga mengarang banyak kitab. Di antaranya adalah kitab yang telah kita sebutkan tadi. Dan juga ada yang menarik di antara komentar para ulama tentang beliau ini. Kalau kata Zahabi yang pernah saya ingat, katanya Imam Haramain ini kalau dibandingkan dengan Al-Imam Al-Mawardi, Imam Haramain ini aqluhu akbar min ilmihi. Akalnya lebih luas, lebih besar daripada ilmunya. Sedangkan Imam Mawardi ilmuhu akbar min aqlihi katanya. Ilmunya lebih besar daripada akalnya. Barangkali yang dimaksudkan oleh Imam Az-Zahabi adalah kecerdasan akal, ilmu akal atau kekuatan analisis akalnya, rasionalitasnya, logika beliau Imam Haramain ini memang cenderung lebih kuat dibanding Imam Al-Mawardi. Bahkan di antara keutamaan beliau juga Imamul Haramain rahimahullah, beliau ini kata Imam Az-Zahabi rahimahullah bahwasanya beliau telah menghafal 50 fi 50 alfan katanya. Beliau telah membaca, ada yang mengatakan menghafal 50 tambah 50 ribu. Artinya 50 ribu tambah 50 ribu artinya 100 ribu kitab. Artinya beliau ini telah melahap kitab kira-kira 100 ribu kitab. Bahkan Imam Haramain pernah menceritakan ketika dia belajar kepada Al-Iskab Al-Isfirayini di madrasahnya Baihaqi, dia belajar usul kepadanya. Di samping itu katanya dalam satu fan itu Imam Haramain telah menelaah sekitar 100 kitab di dalam satu fan saja. Nah, kalau kita tahu nih berapa, dalam 1-2 kitab sudah merasa cukup, padahal seharusnya kita memang memperbanyak literasi kita dalam sebuah ilmu. Ini Imam Al-Haramain rahimahullah. Adapun murid-muridnya, murid Imam Haramain yang terkenal, ini yang paling populer lah, yang paling terkenal adalah 3. Yang satunya yang kita sering sebut sebagai Hujjatul Islam, Abu Hamid Muhammad bin Muhammad At-Tusi Al-Ghazali. Ini muridnya yang di antara muridnya yang paling cerdas, karena beliau telah menulis sebuah kitab di masa gurunya masih hidup, yaitu kitab Al-Mankhul. Jadi Imam Haramain, Imam Al-Ghazali rahimahullah menulis kitab Al-Mankhul ketika gurunya masih hidup, dan ketika dilihat dafantani wa ana hayy katanya, itu kalau masalah maknanya, engkau telah menguburku sedangkan aku masih hidup katanya. Karena dilihat Imam Al-Ghazali ini sangat luar biasa. Tapi Al-Mankhul ini Imam Al-Ghazali masih banyak terpengaruh dengan imam gurunya. Artinya pendapat-pendapatnya masih seiring lah dengan guru-gurunya. Berbeda tatkala Imam Ghazali ketika menulis Al-Mustasfa. Nah, ketika itu Imam Ghazali tidak peduli dengan siapapun. Dia sampai, kalau kita baca dari A sampai Z kitabnya Al-Mustasfa itu, Imam Ghazali itu jarang sekali menyebutkan nama orang di sana. Imam Ghazali hanya mengatakan qala qaum atau qila kadza. Maka beliau pun akan mendebat setiap masalah tersebut. Misalkan dia mengatakan lil mukhalif ini misalkan arba'u syubah katanya, maksudnya dia punya 4 dalil, kemudian dibantah satu persatu dalil-dalil tersebut, kemudian beliau mentakrir dalil-dalilnya seperti apa. Kalau bisa dikatakan ketika Imam Al-Ghazali rahimahullah menulis Al-Mustasfa itu, beliau adalah mustahid di dalam ilmu usul fikih ini. Bahkan kitabnya yang ajib sekali lagi adalah Syifa'ul Ghalil. Syifa'ul Ghalil. Itu dalam
Ini khusus dalam tema qiyas, terutama masalah ta'lil, syabah wa ta'lil. Ini luar biasa kitab ini. Di sana beliau banyak memberikan bagaimana sih menerapkan ta'lil dalam bab qiyas itu, diberikan bagaimana sih kita menerapkannya dalam masalah fiqhiyah yang cukup luas. Dan juga beliau memiliki kitab yang namanya Asasul Qiyas. Asasul Qiyas ini beliau itu menjawab apakah qiyas ini termasuk aqli mahad atau syar'a mahad katanya. Nah, ini dijawab dalam bab Asasul Qiyas. Karena orang mengatakan bahwasanya qiyas ini adalah ra'yu mahad, artinya dia semata-mata adalah logika. Kalau dia semata-mata logika, kata Imam Ghazali, itu akan ditolak, nggak mungkin diterima. Kalau kita katakan dia adalah syarat, ini juga masalah. Nggak mungkin, karena dia ada campur tangan manusia di dalamnya. Berarti apa? Qiyas ini seperti apa? Anda temukan jawabannya dalam kitab Asasul Qiyas. Di sana dijawab oleh Imam Al-Ghazali. Juga beliau membahas secara terperinci tentang apakah bahasa mungkin ditetapkan dengan qiyas atau tidak. Nah, itu dijawab dalam Asasul Qiyas. Begitu juga apakah mungkin qiyas dalam syarak, apakah mungkin qiyas dalam hal duniawi dan seterusnya. Itu bisa Anda baca dalam Asasul Qiyas. Nah, ini salah satu di antara murid Imamul Haramain, Abul Ma'ali Al-Juwaini, yang punya kitab Ahkamul Quran. Nah, kalau Anda ingin membaca fawaid atau nukat usuliyah, bagaimana beliau istimbat makna-makna usul dari Al-Quran, maka Anda baca Ahkamul Quran di Ilqiyah Al-Harrasi. Tolong dimatikan mic-nya itu. A2. Nah. Jadi Imam Imam Ilqiyah Al-Harrasi, sahib Ahkamul Quran. Nah, kalau Anda ingin mendalami bagaimana istimbat qawaid usuliyah minal Quran, nah ini Anda perlu sering membaca kitabnya Imam Ilqiyah Al-Harrasi. Begitu juga kalau Anda membaca Ahkamul Quran lil Jassas misalkan, bisa juga. Itu Anda akan banyak mendapatkan istimbatat usuliyah bagaimana. Begitu juga kitabnya Imam As-Suyuti misalnya Al-Iklil fi Istinbati Tanzil. Begitu juga Ahkamul Quran Ibni Faras Al-Andalusi, begitu juga Ahkamul Quran di Ibn Al-Arabi Al-Andalusi. Itu kitab yang sangat kaya sekali akan qaid usul. Bagaimana kita bisa istimbat sebuah kaidah dari ayat-ayat. Kemudian yang di antara muridnya yang populer adalah yang terakhir adalah Al-Khawafi, Abul Mudhaffar Al-Khawafi An-Naisaburi. Dan juga di antaranya Abdul Rahim yang sempat kita sebutkan tadi, Al-Ustadz Abu Nasr Ibnul Ustadz Abil Qasim Al-Kushairi. Nah, itulah di antara murid-murid beliau yang populer atau yang paling menonjol. Adapun karangannya telah kita sebutkan, di antaranya adalah Al-Burhan dalam usul fikih. Begitu juga At-Talkhis. Kemudian juga Al-Waraqat. Nah, yang akan menjadi tema pembicaraan kita nanti adalah tentang Al-Waraqat ini, seperti apa. Kemudian juga kitab fikihnya yang paling agung, katanya lam yu'allaf mithlu, tidak ada yang tidak pernah ditulis sepertinya, yaitu Nihayatul Matlab fi Dirayatil Madhab. Nah, ini kitab adalah syarah daripada Mukhtasar Al-Muzani. Ini sungguh luar biasa. Jadi kalau kita ingin tabahur bagaimana sih aqliyatul fuqaha, akalnya fuqaha dalam menelisik sebuah masalah, ini perlu kita membaca kitab
ulama-ulama yang cerdas dan teliti seperti Imam Haramain ini. Karena seperti yang dikatakan oleh Imam Az-Zahabi, aqluhu akbar min ilmihi. Ada satu hal yang mungkin yang kurang disetujui atau yang kurang direspon positif lah, bahkan dibantah oleh Subki mati-matian itu. Bahkan juga Abdul Azim Dib dalam tahqiqnya, Imam Haramain katanya maknanya la ilma lahu bil hadis, nggak tahu ilmu tentang ilmu hadis katanya, nggak tahu hadis. Kenapa? Diberikanlah contoh Imam Az-Zahabi, hadis yang tidak dalam sahihain, yang bukan muttafaqun alaih, dianggapnya sebagai muttafaqun alaih. Ini menunjukkan katanya akan kejahilan. Nah, ini bahasanya kurang pas sebenarnya. Ketidaktahuan beliau terhadap ilmu hadis. Tapi kemudian dibela oleh Imam As-Subki. Ya, kalau saya ini mengatakan mungkin ulama kadang salah dalam menisbahkan sebuah hadis. Kadang misalkan dia anggap ini hadis muttafaqun alaih, ternyata hadis tersebut adalah hadis dhaif, bahkan tidak termasuk dalam kutub dawawinus sunnah. Terkadang memang kita dapatkan hal tersebut. Bahkan pakar-pakar hadis saja banyak yang jatuh dalam hal tersebut. Dia misalkan mengazu atau misalkan menisbahkan hadis ini ke Bukhari dan Muslim, ternyata tidak ada. Padahal itu dikenal sebagai seorang pakar hadis misalkan. Bagaimana dengan seorang Imam Haramain? Imam Haramain juga memiliki beberapa ulama, guru dalam bidang hadis. Hanya saja mungkin keilmuan beliau dalam hadis ya tidak seperti ulama hadis sebagai seorang muhaddits di zaman itu, seperti Baihaqi misalkan, atau dan sebagainya. Misalnya seperti Zahabi atau seperti Imam Ibnu Hajar misalkan, As-Sakhawi, ya enggak juga. Lalu di antara karangan Imam Haramain tentunya juga banyak dalam hal akidah. Di antaranya adalah Asy-Syamil fi Usuluddin, Al-Aqidah An-Nizamiyah, Madarikul Uqul, dan seterusnya. Tapi ada yang menarik, karena saya kadang membaca kitab tersebut, seringlah mungkin dulu, yaitu berkaitan tentang siyasah syar'iyyah, yaitu kitab Ghiyathul Umam, atau yang dikenal dengan Al-Ghiyathi. Kitab itu termasuk kitab saingan daripada kitab Al-Mawardi dalam hal dalam qada', dalam siyasah syar'iyyah. Nah, dalam kitab tersebut Al-Ghiyathi, Imam Haramain ini mengkritik Imam Al-Mawardi dengan cukup pedas sekali. Anda sendiri yang baca, buktikan nanti. Di sana ada beberapa kritik Imam Haramain kepada Imam Al-Mawardi. Di antaranya adalah dianggapnya Imam Al-Mawardi ini katanya hanya menjamak saja. Kalau bahasa kita sekarang ini, beda antara dengan ta'lif dengan tasnif katanya. Kalau ta'lif lebih kepada jadi mengumpulkan informasi dijadikan satu. Adapun peran kita sebagai penulis ya tidak terlalu besar. Nah, ini kebanyakan mungkin bisa dikatakan rasail ilmiah seperti disertasi atau tesis itu banyak sifatnya ta'lif. Sedikit sekali ada ibda'nya. Maka tasnif katanya sebagai bentuk karangan yang di sana ada ada ibda', ada ibtikarnya. Atau kalau bahasa kita ada inovasinya, ada inovasi baru, ada hal-hal baru. Nah, itu layak dikatakan tasnif. Adapun katanya kalau hanya jamak, itu cukup dikatakan sebagai ta'lif. Makanya dalam hal ini As-Subki termasuk di antara ulama yang sering menyinggung masalah ini. Dia katakan kalau sudah kalau masail yang sudah dibahas banyak sekali katanya, kemudian kita nukil begitu saja,
misalkan dari A sampai Z, itu tidak butuh lagi katanya. Hal yang tidak dibutuhkan. Namun, cukup berikan isyarat saja atau sekedarnya saja. Adapun masalah yang tidak banyak atau tidak didapatkan dalam karangan yang lain, nah masalah tersebut cocok untuk dikaji lebih mendalam lagi. Bahkan mungkin diisba, dikayakan dengan pembahasan. Tapi ini cukup sulit, terlebih misalkan kita ini, misalkan dalam ulum syar'iyyah, apalagi dalam ilmu usul fikih ini, kata orang katanya ilmun nadij wahtarak, udah matang dan udah terbakar, maksudnya udah habis seluruh mabahisnya, seluruh masailnya seolah-olah telah habis dibahas semuanya, nggak ada tersisa untuk orang setelahnya secara teoritis. Tapi mungkin untuk ditaulid kembali, artinya dilahirkan masail-masail dibangun di atas usul itu sendiri. Maka di zaman modern ini itu dikategorikan sebagai ilmu takhrijul usul alal usul. Nah, ini di Jami'atul Imam Muhammad bin Saud itu ada disertasi namanya takhrijul usul alal usul. Jadi kaidah dibangun di atas kaidah yang lain. Dan itu banyak kita dapatkan di di usul fikih ini. Jadi taulid, melahirkan kaidah dari sebuah kaidah, itu sangat banyak sekali. Nah, ini perlu. Ilmu takhrij ini sekarang dahulu dikatakan oleh Dr. Bah Hussein, ilmu takhrij. Ya Allah, ini kok jadi luas pembahasannya. Maaf ini. Astagfirullah. Mohon maaf. Jadi kesana kemari ini karena ya, mohon maaf ini karena pembahasannya melebar. Oke, saya kembali ke topik lagi. Jadi Imam Haramain rahimahullah memiliki beberapa karangan di antaranya yang terakhir yang akan menjadi pembahasan kita adalah Al-Waraqat, insyaallah. Adapun Imam Haramain rahimahullah wafat pada tahun 478 Hijriah di usia beliau ke-59. Ini saya khawatir kalau saya berbicara luas tentang ilmu usul fikih karena khawatir karena kan ini untuk mubtadiin. Tapi tidak mengapalah. Sebagian kan di sini para asatidzah mungkin atau para mutawassitin atau muntahin mudah-mudahan mendapat pengingat atau mungkin tambahan yang tidak pernah mungkin dikaji sebelumnya. Beliau wafat Imam Haramain pada tahun 478 Hijriah di daerah yang namanya Bustaniqan. Di malam Rabu katanya setelah sholat Isya pada tanggal 25 Rabiul Akhir. Jadi Rabiul Tsani, Rabiul Akhir. Nah, itu mungkin penjelasan tentang sosok Imam Haramain ini, sosok yang banyak melakukan inovasi, ibda. Oh, saya lupa tadi menyampaikan dalam kitab Al-Burhan ini, Imam Haramain rahimahullah menyelisihi Imam Asy-Syafi'i sekitar ada 25 masalah. Karena Imam Haramain memang sejak mudanya dia berazimah, berkemauan untuk tidak taklid dengan seorang pun. Bahkan bapaknya pun dikritik oleh Imam Haramain sampai para mu'arrikhin mengatakan Imam Haramain itu pernah mengatakan tentang bapaknya hadza mazallatu hadhihi mazallatu walid, mazallatu syekh katanya. Ini kekeliruan syekh. Jadi bapaknya pun dikritik oleh Imam Haramain tidak pantang mundur. Bahkan beliau sekalipun menyelisih Imam Asy-Syafi'i, beliau pernah mengatakan mukhalafatus Syafi'i syadidatun fil usul katanya. Menyelisih Syafi'i itu dalam perkara usul sesuatu yang berat, nggak main-main.
Imam Syafi'i ini adalah orang yang pertama kali menjadi orang yang pertama kali lah menulis tentang ilmu usul ini, mengumpulkan pembahasannya dalam sebuah kitab namanya Ar-Risalah. Terus datang Imam Haramain yang berintisab, berafiliasi pada mazhab Syafi'i. Lalu merad Asy-Syafi'i atau membantah Syafi'i atau menyelisih Asy-Syafi'i. Ini perkara yang tidak mudah. Bahkan beliau mengatakan Syafi'i sendiri adalah hujjah dalam lughah. Namun anehnya Imam Haramain itu menyelisih Imam Syafi'i dalam Wawul Atifah, katanya. Dalam bab Wawul Atifah. Dia juga di antara istisna ba'dal jumal. Istisna ba'dal jumal. Misalkan ada jumlah sebelumnya, kemudian ada istisna. Apakah nanti jumlah yang datang setelah istisna ini kembali kepada seluruh jumlah sebelumnya? Nah, ini di antara masalah yang Imam Haramain menyelisih Imam Asy-Syafi'i. Dalam hal umum juga, dalam dalalat umum. Bahkan dalam dalalat mafhum. Apakah dia nas, apa dia zahir, dan seterusnya. Ini Imam Haramain. Memang beliau tidak segan untuk mengkritik siapa saja, tapi kritiknya dalam kadar objektif lah. Ya, sekalipun terkadang mengkritik agak pedas pada sebagian ulama yang lain. Nah, yang kedua yang akan menjadi pembicaraan kita saat ini adalah Kitabul Waraqah. Jadi kalau bisa dikatakan mukhtasar pertama lah. Mukhtasar dalam arti qalla lafzuhu wa kathura makna, yang lafaznya sedikit tapi banyak mengandung makna. Mungkin wallahu a'lam pertama kali ditulis oleh Imamul Haramain. Sekalipun beliau pernah mentalkhis, tapi tidak juga talkhis dalam arti misalkan abad ke-7 yang singkat. Nah, talkhis Imam Haramain itu kan besar, tebal, lumayan, 2 jilid atau 3 jilid dalam satu cetakan. Itu cuma cukup besar menghimpun masalah dari kitab-kitabnya Imam Al-Baqillani. Tapi dalam arti mukhtasar yang qalla lafzuhu wa kathura makna, yang sedikit sekali, yang ringkas itu, mungkin bisa dikatakan Imam Haramain lah pencetus pertama. Tapi hebatnya, bagusnya, mukhtasar Imam Haramain ini atau waraqatnya ini tidak seperti mukhtasar di abad ke-7. Mulai mukhtasarnya Ibnu Hajib, mulai mukhtasarnya Baydawi. Ini kan ada sedikit ighlaq. Artinya ada bahasa-bahasa yang susah, yang rancu untuk dipahami. Bahkan terkadang juga susah untuk dipahami. Ini dalam kitabnya Ibnul Hajib, misalkan Mukhtasar Muntaha itu. Itu juga Al-Minhaj Al-Baydawi. Di sana ada makna kalimat-kalimat yang agak sulit untuk dipahami, kecuali diperiksa mungkin dengan alat atau dengan jarum sehingga kelihatan itu bisa diungkap. Di Al-Waraqat, pembahasan Al-Waraqat. Jadi Al-Waraqat ini kalau bisa kita katakan kitab yang ittifaq lah seluruh ulama, kalau bisa kita katakan demikian, dari semua kalangan, baik mazhab Syafi'i, mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, semua ulama ini hampir memiliki syarah untuk Waraqat. Oleh kalangan mazhab Hanafi misalkan, ada di antara mereka yang mensyarah. Di antaranya adalah Qutlubuh Al-Hanafi, mensyarah kitab Al-Waraqat ini. Adapun dari kalangan Malikiyah, cukup banyak. Al-Hattab misalkan. Begitu juga At-Tilmisani. Dan lain sebagainya. Banyak sekali yang mensyarah Waraqat. Tapi kita akan sebutkan di antara ulama kenapa mereka perhatian kepada Waraqat ini. Pertama, kata di antaranya adalah pengakuan Ibnul Firqah sendiri. Jadi kitab ini seperti barokah katanya. Artinya tampak keberkahannya. Di mana banyak orang memberikan perhatian dalam bentuk ta'dris maupun ta'lif terhadap kitab ini. Dan juga di antara kelebihan Waraqat ini menurut Imam Ibnul Firqah adalah dia sekalipun ringkas, namun
Di sana terdapat faedah yang kadang tidak disebutkan dalam kitab Mutawwalat. Dan juga tidak disebutkan dalam kitab Mukhtasarat yang lainnya, yang ringkas yang lainnya. Nah, ini diantara keutamaan kitab Al-Waraqat karangan Imam Haramain ini. Dan diantara syarah yang pertama yang sampai kepada kita, bisa dikatakan bahwasanya syarah daripada Ibnul Firqah. Ibnul Firqah ini luar biasa, ulama dari kalangan mazhab Syafi'i yang hidup sezaman dengan An-Nawawi dan lebih tua, malah kata Imam Az-Zahabi 7 tahun daripada Imam Ibnul Firqah, dan Imam Nawawi termasuk di antara murid beliau, jadi murid Imam Ibnul Firqah. Dan bahkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah juga termasuk di antara murid daripada Imam Ibnul Firqah. Di antara juga Al-Barzali, begitu juga misalkan Imam Al-Mizzi, ini termasuk di antara murid-muridnya Imam Ibnul Firqah. Dikatakan oleh Imam Az-Zahabi, dia itu lebih faqih, bahkan lebih mantap kalau munazarahnya. Cuman Imam An-Nawawi, dia lebih tahu tentang mazhab, bisa angkalil mazhab, karena saking tabahurnya dalam mazhab Imam An-Nawawi. Dan keberkahan Imam Nawawi berlangsung sampai sekarang. Hampir nggak ada satupun taklif dari Imam An-Nawawi kecuali Allah tetapkan keberkahan kepadanya. Ini sangat luar biasa. Yang diharapkan oleh setiap kita mendapatkan keberkahan hal tersebut. Jadi syarah pertama daripada kitab Waraqat ini adalah syarahnya Imam Ibnul Firqah. Dan juga di antara syarah yang kedua yang populer di antaranya adalah syarahnya Imam Al-Mahalli. Nah, ini yang banyak dikaji orang setelahnya. Padahal kalau antum membaca syarahnya Ibnul Firqah, saya membaca syarah Ibnul Firqah mungkin sudah beberapa kali hatam. Saya ulang-ulang. Saya lihat kesamaan bahwa kalau saya katakan jujur, syarahnya Ibnu Al-Mahalli ini saya katakan adalah mukhtasarnya syarahnya Ibnul Firqah. Jadi syarahnya Imam Al-Mahalli ini bisa dikatakan mukhtasar daripada syarahnya Imam Ibnul Firqah ini. Kemudian juga syarah, diantara syarah adalah Al-Anjum Az-Zahirat misalkan, punya Al-Mardini. Nah, ini jadi 2 jilid kalau nggak salah, ditahqiq oleh Dr. Abdul Karim Namlah. Kemudian juga diantara syarah Waraqat adalah syarah Imam Al-Kamiliyah. Nah, ini Imam Ibn Kamiliyah ini, Imam Al-Kamiliyah ini memiliki 2 syarah. Syarah pada minhaj yang dinamakan sebagai Taisirul Usul. Ini syarahnya mudah, enak, baca. Begitu juga dalam Waraqat ini singkat. Beliau punya syarah Waraqat. Kemudian juga diantara penyarahnya adalah Imam Qasim Ibnu Qutlubugha Al-Hanafi. Begitu juga diantaranya adalah Abil Abbas At-Tilmisani Al-Maliki, Ghayatul Maram fi syarhi Muqaddimatil Imam. Begitu juga Qurratul Ain fi syarhi Waraqat Imamil Haramain oleh Al-Hattab yang dikenal sebagai Al-Hattab. Juga syarah Al-Kabir misalkan li Al-Abbadi, juga beliau punya syarah yang Shaghir. Jadi syarah kabirnya tadi ada 2 jilid, sudah ditahqiq di Azhar, sudah di matbu' lah. Syarah daripada syarahnya Mahalli. Kemudian banyak lagi sebenarnya terlebih di zaman sekarang ini kita lihat syarah Waraqat ini telah disyarah oleh mungkin ribuan ulama, wallahu a'lam. Ya, di antara mungkin saya akan menyinggung masalah syarah mu'asirin. Di antaranya mungkin syarahnya Syekh
Abdullah Fauzan misalkan, syarahnya Syekh Muhammad Al-Hasan Ad-Dadu, di antaranya mungkin syarahnya Syekh Abdul Karim Khudair, mungkin di antaranya syarahnya Syekh Imam Syekh Ibnul Utsaimin, tapi syarah daripada nazam waraqat, tashilul turuqat itu. Pinazamnya disyarah oleh Syekh Ibnul Utsaimin. Itu syarah manfaat sekali untuk para pelajar, bagus sekali. Begitu juga misalkan An-Nafahat. Ini punya di antara ulama Nusantara Ahmad Al-Khatib. Dan seterusnya dan seterusnya. Nah, saatnya insya Allah ini kira-kira saya sudah berbicara berapa lama ini? Ada 50 menit mungkin ya. Insya Allah kita akan masuk kepada mabadi ilmi ini. Kita akan masuk kepada mabadi ilmi usul. Kita kenal di antara nazam yang disebutkan oleh As-Sabban yang terkenal lah. Inna mabadi'a, bahkan ada inna mabadi'a kulli fannin asyarah al-haddu wal mawdu'u thumma thamrah. Kemudian wa nisbatun wa fadluhu wal wadi' wasmu istimdadu hukmu syari' masailun wal ba'du bil ba'di iktafa man daral jami'a haza syarafa. Dari bait ini setidaknya ada 10 hal yang mesti diketahui. Enggak mesti juga, ya min nafilatil ilm lah. Tapi ada yang wajib untuk diketahui, yaitu tentang apa sih itu usul fikih. Pertama beliau mengatakan setidaknya pertama yang disebutkan oleh Imam Sabban ini yang perlu diketahui adalah al-haddu. Jadi definisi daripada ilmu usul fikih ini apa sih? Nanti akan disebutkan oleh Imam Haramain. Namun kita akan sebutkan secara umum di antara definisi ilmu usul fikih ini yang disebutkan oleh Imam Al-Baydawi, dan ini banyak diikuti oleh ulama setelahnya. Atau misalkan disebutkan oleh As-Suyuti dalam Kaukabnya, beliau sebutkan, maaf, ini sebentar saya jawab dulu ini, apa namanya? WhatsApp. Maaf. Apa namanya? Al-haddu. Jadi definisi daripada usul fikih ini apa sih? Disebutkan oleh Imam Al-Baydawi bahwasanya dia adalah ma'rifatu dalailil fiqhi ijmalan wa kaifiyatil istifadati minha wa halil mustafid. Ini definisi yang diketengahkan oleh Imam Al-Baydawi dan diikuti oleh ulama banyak setelahnya. Adapun yang dikemukakan oleh As-Subki misalkan bahwasanya usul fikih adalah adillatul fiqhi atau dalailul fiqhi, itu saja berhenti. Maka kemudian dinazam oleh As-Subki dalam Kaukabnya, adillatul fiqhi usulun mujmalah wa qila ma'rifatu ma yadullu lah wa turuq istifadatin wal mustafid arifun biha usuliyun atid, katanya. Kata As-Suyuti rahimahullah, jadi usul fiqih ini adalah adillatul fiqih. Ini menurut Imam As-Subki, jadi usul fiqih ini adalah adillatul fiqih. Udah sampai sana. Adapun setelahnya, ya seperti yang disebutkan oleh Al-Baydawi, yaitu turuq istifadatin minha wa halil mustafid, ini memang keharusan katanya. Karena orang tidak akan bisa memahami adillah ini kecuali dengan mengikuti dua hal ini, yaitu dia harus tahu dengan turuq istifadah, yaitu dilalatul alfal, tarjih, dan seterusnya. Tapi meskipun demikian, dia bukan bagian daripada maudhu' daripada usul fikih ini. Maka cukup maudhu' usul fikih adalah adillatul fiqhi, katanya.
Kemudian dia katakan tapi waqila ma'rifatu ma yadullu lah wa turq istifadatin wal mustafid. Waqila seolah Imam As-Suyuti di sini memberikan isyarat kepada kita bahwasanya adapun pendapat ulama yang mendefinisikan usul fikih ini sebagai ma'rifatu dalailil fiqhi wa turq istifadatin minha wa halil mustafid adalah pendapat yang lemah. Namun as-sahih wallahu alam adalah apa yang disebutkan oleh Al-Baydawi bahwasanya bab ad-dilal turuq istifadah ini termasuk di antara maudhu' ilmu usul fiqih yang nanti kita sebutkan. Jadi al-haddu pertama definisinya, kemudian al-maudhu'. Maudhu' ilmu usul fiqih ini, nah seperti definisinya Al-Ghazali, definisinya As-Subki, maka maudhu'nya yaitu satu saja, adillatul fiqhi. Sudah sampai sana. Makanya dia mendefinisikan usul fikih itu sebagai adillatul fiqhi, karena itu lebih kepada makna dilalah lugawiyahnya, seperti itu. Maudhu'nya, tapi menurut Al-Baydawi ada 3 mesti. Usul fikih ini maudhu'nya 3. Dia sebagai ilmun laqabi, misalnya sebagai alam laqabi katanya, mesti 3 hal ini harus ada, yaitu astagfirullah, adillah. Kemudian yang kedua adalah turuq istifadah. Yang dimaksudkan adalah seseorang katanya kalau misalnya dia sudah tahu dalil ini. Tahu dalil di sini bukan maksudnya adalah tahu dalil begitu saja, bukan ma'rifah, tapi maksudnya adalah dia meyakini dalil ini adalah hujjah. Nah, akan tetapi dalil ini akan melekat kepadanya sifat-sifat. Nah, ini penting ketika kita sudah mengetahui bahasanya dalil ini memiliki sifat umum, khusus, amr, nahi, dan seterusnya. Tatkala dia mengalami ta'arud, atau misalkan dia mengalami yang namanya kontra antara satu dengan yang lainnya, ini memerlukan tarjih. Maka ketika dia memerlukan tarjih, maka otomatis bab tarjih dan ta'arud ini harus dimasukkan dalam ilmu usul fikih. Kemudian beliau mengatakan wahalil mustafid, kondisi orang yang mengambil manfaat dari dalil tadi, dari dalil kitab was sunnah ini. Antara dalil dan madlul ini katanya, dalil dan madlul ini harus ada penengahnya, harus ada penengahnya. Nah, penengahnya siapa? Yang melakukan proses istinbat ini, yang menunjukkan katanya ini am, ini khas, dan sebagainya. Nah, ini harus memerlukan orang. Nah, siapa namanya? Mustafid ini namanya mustahid. Maka diakhirkanlah pembahasan istihad setelah membahas dalil, kemudian bahas dilalat, tarjih dan ta'arud, kemudian membahas tentang al-istihad. Wal mustafid ini kan mencakup mustahid. Mustahid istifadahnya dari dalil. Sedangkan muqallid disebutkan setelah mustahid dalam pembahasan ilmu usul fikih karena dia istifadahnya mengambil manfaatnya dari seorang mustahid. Jadi halal mustafid mencakup pembahasan istihad dan pembahasan taqlid. Kemudian setelahnya al-maudhu'. Maudhu' setelah was-samrah. Nah, ini penting. Thumma samrah. Setelah kita tahu al-haddu wal-maudhu' thumma samrah, kita harus tahu ngapain kita belajar usul fikih ini. Kata orang, ngapain sih susah-susah katanya belajar usul, belajar nahwu, belajar bahasa Arab. Udah. Al-Qur'an semuanya jelas katanya. Ini namanya ngomongnya kayak orang nggak ngerti. Kalau semuanya jelas, pastinya nggak ada orang awam. Kalau Quran dan Sunnah ini semuanya jelas, pastinya nggak akan ada orang awam. Semuanya ahli ilmu. Lalu apa manfaatnya? Kenapa Allah Subhanahu wa taala yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat? Ngapain orang ahli ilmu harus ditinggikan derajatnya kalau seandainya semuanya sama? Oleh karenanya kalau kita baca kitab Muqaddimah Ibn al-Qassar, nah ini bisa dikatakan lebih tua ini kitab Muqaddimah Usuliyah menjelaskan tentang qawaid Imam Malik di dalam beristidlal. Ini Muqaddimah Ibn al-Qassar.
Beliau menjelaskan di awal itu tentang apakah semua Allah Subhanahu wa taala kan ingin menguji kita, menguji hambanya ini. Nah, menguji hambanya ini tidak mungkin misalkan di semuanya disatukan jelas terang semuanya, tidak mungkin. Karena apa bedanya kalau misalkan antara yang awam dengan orang yang alim? Maka harus ada yang namanya zahir dan juga ada yang batin. Jadi yang zahir, maka di sana orang awam begitu juga orang alim semuanya bakal paham. Tidak ada perbedaan. Seperti tauhid misalkan Allah satu, Allah esa, misalkan Allah sebagai Rabbul Alamin atau dan seterusnya lah. Berkaitan tentang keimanan atau hal-hal yang sifatnya maklum minad din bid-darurah seperti salawat al-khams, zakat dan seterusnya, atau misalkan keharaman zina dan khamr atau dan sebagainya, itu harus diketahui oleh semua kaum muslimin. Namun ada yang khafi. Nah, disinilah perbedaan antara orang alim dan tidak alim. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Dengan demikian kita berkesimpulan bahwasanya dalam syariat ini ada yang khafi. Nah, ini adalah peran para ulama untuk menggali, memunculkannya, sehingga di sanalah dia mendapatkan posisi yang lebih tinggi daripada kebanyakan manusia. Summa samrah, yaitu tujuan daripada mempelajari usul fikih ini apa sih? Yaitu al-qudrah ala istinbatil ahkam, mampu untuk melakukan sebuah proses istinbat. Kita sering mendengar kata istinbat, istinbat, istinbat. Apa sih makna istinbat ini? Istinbat ini diambil dari kata nabat, yaitu air yang pertama kali keluar ketika tanah itu digali. Jadi istinbat itu adalah amaliyatul ikhraj, atau bisa dikatakan istikhraj, yaitu mengeluarkan. Lalu dalam istilah apa? Istinbat itu adalah istikhrajul ahkam asy-syar'iyyah min al-Qur'ani was sunnah, yaitu proses mengeluarkan hukum dari Quran dan sunnah. Inilah yang disebut sebagai istinbat. Nah, bagaimana cara istinbat? Nah, makanya kita belajar usul fikih ini agar kita tahu bagaimana proses istinbat, dari lihat dalil, kemudian dilalat, sampai kemudian ijtihad. Dan juga tujuan daripada mempelajari ilmu usul fikih adalah ma'rifatul ahkam asy-syar'iyyah, untuk mengetahui hukum-hukum syar'i. Makanya Imam Al-Ghazali rahimahullah tatkala mengarang kitabnya Al-Mustasfa, beliau menjadikan kitab tersebut dari 4 kutub dan 1 muqaddimah. Nah, muqaddimah ini dimulai dengan ahkam. Karena beliau menganggap bahwasannya tujuan daripada belajar usul fikih ini tujuan adalah ahkam. Maka sudah sepantasnya dia didahulukan. Kemudian beliau membahas tentang masalah selanjutnya, yaitu adillah. Karena hukum ini adalah sebagai buah samrah, maka butuh yang namanya musmirah, yaitu dalil. Ketika telah ada pohonnya yang melahirkan buah, yang menghasilkan buah, maka harus ada bagaimana cara mencocok agar dia bisa berbuah. Perlu alatul istismar, yaitu dilalat. Ketika sudah punya alat untuk mengembangkan, maka kita butuh orang yang mengembangkan, yaitu dikatakan sebagai mustathmir atau mustahid. Ini luar biasa memang. Kalau bisa dikatakan tartib yang disuguhkan oleh Ghazali tentang pembahasan ilmu usul fikih, tartib yang sangat-sangat luar biasa bagusnya, yang mungkin terbaik. Tsumma samrahu wa nisbatun wa fadluhu wal wadi'. Nisbah ilmu usul fikih ini kepada ilmu syar'i, kepada ulum syar'iyah, seperti ulum-ulum yang lain kepada syariah ini. Wa fadluhu, keutamaannya adalah, jadi ilmu keutamaan ilmu usul fikih ini sangat luar biasa, di mana ilmu usul fikih adalah cara untuk memahami maksud Allah Subhanahu wa ta'ala, memahami maksud Rasulullah SAW. Maksud Allah dari wahyunya yaitu kitabullah, dan maksudnya adalah, kan syaraful ilmi bi syarafi mawdu'ihi. Nah, ini karena kemuliaan sebuah ilmu itu berdasarkan tema yang dibahas apa sih? Karena usul fikih ini adalah
di antara wasilah untuk memahami kitabullah. Kemudian wa fadluhu wal wadih. Siapa sih peletak pertama kitab usul fikih ini? Yaitu Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Saya tidak akan panjang menjelaskan lagi tentang hal ini. Kemudian selanjutnya, karena perlu muhadharah khusus lagi. Kemudian yang selanjutnya, kata beliau, wasmustimdadu hukmu syari'. Jadi namanya adalah ilmu ini yang membahas tentang adillah, kemudian juga cara istifadah dari dalil, kemudian juga tentang orang yang mengambil istifadah dari dalil, ini dinamakan sebagai ilmu usulul fiqh. Itu maksudnya wastimdad, yaitu, dan istimdad ilmu ini, yaitu materinya ini dari mana sih ilmu usul fiqh ini? Materinya adalah Quran dan Sunnah tentunya. Kemudian yang kedua, kalau Al-Amili menyebutkan bahwasanya dia 3 sumbernya. Katanya yang pertama adalah al-lughah, dan ini lughah merupakan porsi terbesar di dalam ilmu usul fiqh. Kemudian yang kedua adalah ilmu kalam. Kemudian yang ketiga adalah al-ahkam asy-syar'iyyah, atau bisa dikatakan fikih lah. Sehingga ketika kita belajar teori ini, kita tahu mana gambaran masalahnya. Ketika kita wa aqimus shalah, al-amru lil wujub, bagaimana sih penerapannya dalam fikihnya? Oh, seperti ini, sehingga nanti kita gampang untuk menerapkan kaidah-kaidah dalam masail-masail yang lainnya. Ya. Dan yang terakhir kata nazim wa masailun, yaitu ini yang terakhir, yang ke-10 di antara muqaddimah, yaitu masail. Masail ini, ya, apa sih masail usuliyah ini? Kita tahu bahwasanya masail kulli ilmi adalah al-ahwal al-aridah katanya. Maksudnya adalah al-awsaf al-muta'alliqah laha. Jadi sifat-sifat yang menempel di dalil tersebut. Dari sisi umum, khusus, amar, nahi. Kemudian juga dari sisi mutlak, muqayyad, dan seterusnya. Itulah masail ilmu usul fiqih. Dan banyak lagi. Nah, itu mungkin untuk pengajian kita pada hari ini. Kita buka untuk sesi tanya jawab, atau ada yang ingin menambahkan atau ada yang ingin memberikan tanggapan. Adapun insya Allah materi untuk masuk bab pertama kita akan masuk pada pertemuan yang akan datang insya Allah. Silahkan. Mungkin dari para asatizah al-fudala, ikhwah al-kiram, memberikan tanggapan dan sebagainya. Silahkan bicara. Ini soalnya saya cuma pakai HP 1, kalau buka pesan dan sebagainya jadi kurang fokus kelihatannya. Dan mungkin kalau bisa ada yang membacakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustaz, mau bertanya apakah nanti untuk materi mabadi ilmu usul fikih ini akan ada materinya mungkin berupa PDF atau yang misalnya mungkin untuk bisa kita kaji ulang gitu. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adapun itu sebenarnya saya tidak menulis secara khusus tentang mabadi itu. Jadi apa yang telah saya mungkin sudah saya hafal atau saya ingat gitu dalam pikiran, jadi keluar begitu saja. Tapi kalau nazamnya saya hafal lah. Jadi kalau bisa yang menulis tadi itu adalah para peserta, dan saya tidak memiliki PDF-nya, sekalipun sebenarnya saya sudah menyiapkan syarah daripada kitab Waraqat ini, tapi belum selesai, baru sedikit lah saya tulis, belum banyak. Jadi kalau bisa, nah ini dari setelah kita kajian ini, kalau bisa ada yang merangkum pembicaraan ini, kemudian di-share kepada kawan-kawannya, insya Allah itu jadi ilmu yang manfaat buat antum semua. Poin-poinnya atau hal-hal nukat dah, fawaidnya dan sebagainya bisa antum share bersama di grup untuk yang lainnya.
Silahkan yang lain. Apakah kajian ini ada di YouTube, Ustaz? Seperti kajian yang sebelumnya? Maaf, suaranya nggak kedengeran. Apaan, Ustaz? Ya. Apakah kajian ini sama terekam di YouTube seperti kajian yang sebelumnya, Ustaz? Biar bisa diulang-ulang. Nah, ini oh iya, tadi Ustadz admin telah ngomong sama saya, katanya insya Allah nanti kajian ini akan direkam kemudian diupload di YouTube insya Allah. Karena harusnya kan harusnya ada online-nya ini. Cuman karena admin satunya lagi ada berhalangan, ya, admin yang pertama admin yang kedua kebetulan beliau harus ada beberapa, kalau bikin baru katanya harus ada beberapa subscriber. Jadi agar bisa di-upload ke YouTube-nya yang baru. Oh, baik ya, Ustaz. Terima kasih. Ustaz, izin bertanya, Ustaz. Monggo. Syukran ala husni bayanikum, Ustaz. Tadi alhamdulillah sangat bermanfaat dan luar biasa. Bagi kami para mubtadiin, mungkin Ustaz bisa memberikan tarkib ya, atau apa namanya, bagi kami yang ingin mendalami fikih atau di dunia fikih itu harus belajar dari mana dulu gitu. Apakah langsung ke ilmu fikihnya atau ke usulnya atau ke kaidahnya atau gimana, Ustaz? Syukran. Oh ya, ini pertanyaan sebenarnya sudah cukup pernah ditanyakan kepada Abu Ya'la. Jadi abad keempat, ini sudah abad keempat kelima lah. Karena beliau wafatnya di abad kelima. Ini pendapat, mana yang lebih dahulu katanya, fikih atau usul? Kalau orang belajar fikih katanya dahulu, ini bagus. Kenapa? Karena ketika dia belajar usul, dia tahu bahwasanya kaidah-kaidah ini koheren dengan masalah ini. Jadi dia memiliki tasawur, gambaran, deskripsi tentang masalah, kemudian dia bisa tahu lewat usul, oh ini ternyata kaitannya seperti ini. Tapi sebagian ulama lain mengatakan enggak, yang utama adalah belajar usul dulu. Kenapa? Karena fikih ini adalah fara'. Fara' itu datang belakangan, yang didahulukan adalah usul. Ketika usul udah ada, maka fara' ini tinggal mengikuti. Jadi masing-masing punya cara pandang melihat masalah. Berbeda, mungkin kalau di zaman dahulu, katanya, kalau di zaman dahulu para ulama mujtahidin, barangkali karena mereka sudah memiliki alat dalam jiwa mereka sendiri, artinya mereka nggak butuh lagi belajar seperti kita, ini dari awal sampai akhir. Dari belajar tentang makna usul, fikih, dan seterusnya. Jadi, ketika ilmu usul fikih ini masih ghorizah lah, artinya menjadi fitrah dalam jiwa mereka, ya langsung saja mereka istinbat pada ahkam. Sedangkan sekarang ini katanya kita kan nggak bisa seperti itu. Dan fikih ini juga samroh lebih utama. Artinya orang supaya langsung bisa beramal, fikih dulu lah katanya. Usul ini kita tahu dalilnya itu belakangan aja lah. Nanti kita usul fikih dulu lah agar kita bisa beramal. Adapun masalah dalil nanti kita nanya aja kepada ulama yang lain. Atau kalau supaya sempurna, kita belajar usul ini supaya lebih yakin dan juga sebagai mantang dan seterusnya. Tapi nah mungkin ini yang dilakoni oleh masyarakat pada umumnya. Jadi kalau kita lihat misalkan di masyarakat, mereka akan diajarkan fikih agar mereka langsung bisa menerapkan dalam kehidupannya. Berbeda dengan thalibul ilmi yang memang menuntut ilmu, sehendaknya menggabungkanlah antara keduanya, belajar fikih, belajar juga usul. Ketika antum pandai dalam ilmu usul, artinya cakap, memiliki lumayan lah gitu, insya Allah ketika membaca fikih itu, antum akan menjiwai fikih itu. Wah, ternyata fikih ini sangat luar biasa. Akal ulama ini nggak main-main. Bagaimana mereka menyusun sebuah masalah seperti ini detailnya. Bagaimana kemudian mereka beristinbat dengan seperti seolah kita melihat lubang jarum, begitu dakiknya, begitu rincinya. Nah itu, dengan ilmu usul fikih ini kita bisa menghargai satu dengan yang lainnya. Dengan usul fikih ini
kita bisa mengetahui kadar ulama itu. Dengan usul fikih ini, kita bisa beribadah kepada Allah dengan penuh kematangan, dengan penuh pemahaman, dengan penuh ketundukan. Wallahu a'lam. Masya Allah. Ustaz. Assalamualaikum. Tadi kan disebutkan qawaid usuliyah. Lalu bedanya qawaid usuliyah dengan fikih itu apa, Ustaz? Barakallahu fikum. Wa iyyakum. Ini pertanyaan pernah ditanyakan kemarin. Apa sih beda qawaid usuliyah dengan qawaid fiqhiyah? Pertama yang perlu antum ketahui, jauharnya atau intinya sebenarnya. Qawaid usuliyah itu keberadaannya lebih dulu dibanding qawaid fiqhiyah. Jadi qawaid fiqhiyah itu muncul setelah begitu banyak masail furu'iyah. Nah, untuk menghafalnya susah. Puluhan jilid, bahkan puluhan jilid ini mau dihafalkan bagaimana? Sulit. Maka harus ada tali yang menghubungkan antara masail-masail ini. Maka muncullah qawaid fiqhiyah. Dan juga di antara perbedaan antara keduanya, ini disinggung oleh Qarafi sebenarnya. Kalau qawaid fiqhiyah ini antum bisa langsung amalkan. Jadi qawaid fiqhiyah ini langsung antum bisa amalkan. Misalkan contohnya al-umuru bimaqasidiha. Langsung antum amalkan dalam penerapan sehari-hari. Misalkan kita ibadah, harus punya niat. Dalilnya apa? Al-umuru bimaqasidiha katanya. Langsung. Tapi kalau antum misalkan usul fikih enggak. Usul fikih menunjukkan kepada masalah secara khusus dia butuh wasithah. Harus ada perantara. Contoh misalkan al-amru lil wujub. Kita mengatakan sholat itu wajib. Itu harus ada perantaranya berupa dalil. Jadi kita katakan wa aqimus shalah wa atuz zakah. Wa aqimus shalah wajib zakat, wajib salat, wajib zakat juga dengan dalil apa? Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Ini dalil yang secara khusus yang menunjukkan akan kewajiban sholat. Jadi usul fikih hanya memandang wa aqimus shalah ini adalah amr lil wujub katanya, perintah ini untuk menunjukkan kewajiban. Udah. Dan kaidah kulliyah ini atau kaidah ammah ini masuk dalam segala lini. Jadi setiap kita melihat ada dalil yang memberikan dilalah amr seperti ini katanya, maka kita hukumi dia wajib. Al-amru lil wujub. Tapi untuk kekhususan masalah, maka dia memerlukan dalil yang khusus. Seperti misalkan benar wa aqimus shalah wa atuz zakah. Kita dapatkan kewajiban zakat atau salat ini dari dalil itu, bukan semata-mata dari dalil usuliyah tadi. Juga ada beberapa perbedaan antara dalil usuliyah dan dalil qawaid fiqhiyah. Dan juga perlu antum ketahui bahwasanya peran usuli dengan peran faqih itu berbeda. Peran usuli dia hanya melihat tadi waqimus shalah, ya udah ini lil amri katanya. Tapi berbeda al-amr lil wujub, ini usuli. Tapi kalau faqih lihat, dia melihat kaidah usul, dalil, kemudian istinbat. Ini faqih. Jadi dia memerlukan di samping dia melihat kaidah usul, dia lihat dalil, kemudian dia menerapkan makna tersebut kepada ayat itu, sehingga berkesimpulan bahwasanya salat itu wajib. Wallahu a'lam bishawab. Silahkan yang lain. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mau bertanya Ustaz, apa usul fikih itu kalau di kita kan mengenalnya ada beberapa mazhab.
apakah setiap mazhab itu punya apa semacam usul fikih tersendiri, Ustaz? Syukran, Ustaz. Afwan. Ini pertanyaan yang sangat bagus sekali. Apakah setiap madhab itu memiliki usul tersendiri berbeda dengan madhab yang lain? Secara umum, semua madhab secara umum, secara global, itu semua madhab memiliki usul yang sama. Misalkan Quran hujjah, sunnah hujjah, ijma' hujjah, qiyas hujjah. Kemudian masail dilalat, hampir semuanya mengatakan hujjah, tapi ada yang sedikit perbedaan. Misalkan kalau Hanafiyah mengatakan mafhum mukhalafah itu tidak hujjah, tapi menurut jumhur ulama itu hujjah. Kemudian dalam masing-masing madhab itu ada keistimewaan atau kaidah yang tidak dimiliki oleh orang lain. Contoh misalkan al-akhdhu bi aqalla ma qil. Al-akhdhu bi aqalli ma qila. Nah, ini kaidah katanya khusus untuk mazhab Syafi'i. Yang kemudian diterapkan dalam misalkan kalau ada perbedaan, misalkan diat ini 100, diat ini 300, diat ini 100, ini 300, ini 200. Maka di antara bentuk ijma'nya adalah 100, yang 300 masuk 100, yang 200 masuk 100. Nah, berarti katanya kita ambil yang paling kecil ini. Tapi ini juga jadi polemik ini. Masalah yang banyak ditolak oleh para ulama. Jadi al-akhdhu bi aqalli ma qila. Apakah dia termasuk apakah dia termasuk ijma' atau tidak? Ini yang rajih wallahu alam, dia bukan termasuk ijma'. Nah, ini diantara masalah mungkin kaidah yang mana mazhab Syafi'i menyelisihi yang lain. Atau juga misalkan diantara mazhab yang lain yang memiliki kaidah berbeda dengan yang lainnya. Contoh misalkan dalam kasus al-istihsan. Mazhab Syafi'i sebagai sebuah mazhab resmi, istihsan maslahah mursala. Kemudian juga misalkan istishab, syar'u man qablana. Begitu juga berkaitan tentang qaulus sahabi. Ini secara resmi mazhab dia tidak hujjah. Namun dalam mazhab Maliki, mazhab Hambali, mazhab Hanafi, maslahah. Kemudian juga istihsan apalagi. Kemudian juga mazhab Hambali, ini hujjah. Kemudian saddu dzara'i, misalkan saddu dzara'i dalam mazhab Syafi'i enggak dianggap. Tapi dalam mazhab Hambali, mereka termasuk awsa'ul mazahib dengan Malikiyah nih. Tapi mazhab Hambali ini yang paling luas katanya, yang membicarakan tentang masalah saddu dzara'i ini adalah mazhab Hambali. Makanya kalau antum membaca kitab I'lamul Muwaqqi'in, ada yang mengatakan A'lamul Muwaqqi'in. Ini saya di antara kitab yang favorit lah saya baca. Ini kitab ini Imam Ibnul Qayyim rahimahullah termasuk membicarakan tentang saddu dzara'i ini dengan hiyal. Saddu dzara'i ini enggak ada maksudnya. Kalau hiyal itu dia melakukan sebuah taktik tapi dengan ada maksud. Kalau orang saddu dzara'i ini dia melakukan taktik itu enggak ada maksudnya. Ini bedanya. Hiyal haram. Ini banyak terjadi dalam muamalah kontemporer sekarang ini. Hiyal, taktik dalam agar riba ini, contohnya misalkan bai'atul bai'ul ain dihalalkan oleh Syafi'iyah ini termasuk saddu dzara'i karena celah untuk orang melakukan riba. Al-inah, maaf, bukan bai'ul ain, al-inah, kasus bai'ul inah, maaf. Tadi kasus bai'ul inah. Ini dalam mazhab Syafi'i dibolehkan. Kalau dalam mazhab yang lain, mazhab Maliki, Hambali dan seterusnya, ini termasuk hal yang diharamkan sebagaimana hadis Aisyah radhiyallahu anha.
Ini karena celah untuk melakukan riba. Ini sadud dzara'i. Sedangkan mazhab Syafi'i mengatakan nggak halal saja katanya. Nah ini mungkin jawaban berkaitan tentang tadi bahwasanya apakah ada usul setiap mazhab itu ada masing-masing? Iya, ada usul yang tidak ada pada mazhab yang lainnya. Ustadz mau nanya boleh Ustadz? Boleh, monggo. Dalam mazhab Syafi'i ini misalnya Ustadz ya, itu Iya. usulnya apakah ada perbedaan pendapat Ustadz antara ulama ini dengan ulama ini? Apakah ada pendapat usul yang muktamad dalam mazhab Syafi'i Ustadz gitu misalkan? Kayak fikih juga Ustadz. Benar. Ini pertanyaan cukup bagus sekali. Apa? Sebenarnya, sebagaimana khilaf dalam mazhab furu', begitu juga terjadi khilaf dalam masalah usul. Kalau kita baca misalkan anggap dalam mazhab Syafi'i sendiri, misal contoh fardul ain dengan fardul kifayah mana yang lebih utama? Kalau dalam Kaukab As-Sati disebutkan wa za'amal juwai'i wa za'amal ustadz wal juwaini wa najluhu yafdulu fardul aini katanya wa za'ama, bahasanya ini ngeri juga kalau kayak kita menggunakan kata za'ama ini cukup kurang ajar lah. Tapi bahasanya Suyuti dalam Kaukab As-Sati dia mengatakan wa za'ama al-ustadz yani Isfraini wal Juwaini, bapaknya Imam Haramain, wa najluhu wa ibnuhu, maksudnya adalah Imam Haramain, yafdulu, maksudnya fardul kifayah lebih utama daripada fardul ain. Nah ini dalam satu madhab, tapi ini dilemahkan oleh ulama Syafi'iyah pada umumnya, bahwasanya fardul ain lebih utama dibandingkan fardul kifayah. Karena apa? Fardul ain ini lebih sulit karena perintah itu langsung kepada person, pada setiap orang, dan ini jauh lebih besar, lebih sulit karena dia sendiri yang akan merasakan perintah tersebut. Nah, ada sebuah rasail ilmiah di Jamiatul Imam, dan nah ini diantaranya tulisan Dr. Erwandi, Tahqiq Mazhab Asy-Syafi'i fil Usul, kalau tidak salah itu beliau punya disertasi beliau di Jamiatul Imam karena beliau jurusan jurusan usul fiqih. Beliau punya kitab Tahqiq Masail al-Usuliyah Baina Syafi'iyah kalau tidak salah. Jadi mana sih yang muktamad dalam masalah ini? Misalkan contoh, kalau kita katakan dalam mazhab qaulus sahabi, maka yang muktamad dari aghlab mazhab Syafi'i adalah bahwasanya dia tidak hujjah. Padahal dalam hal ini ada 3 pendapat dalam mazhab Syafi'i. Katanya dalam mazhab qadimnya yang lama, qaulus sahabi itu hujjah. Kemudian jadidnya itu tidak hujjah. Kemudian yang ketiga katanya dia hujjah bersama qiyas. Jadi kalau dia disokong oleh qiyas maka hujjah. Hal ini juga disebutkan oleh Imam Al-Zarkashi dalam Bahrul Muhit. Nah, kalau Anda ingin tahu tahqiq mazhab Syafi'i dalam masalah tertentu, maka rujuklah kitab Al-Bahrul Muhit. Karena ini janji Imam Al-Zarkashi dalam muqaddimahnya. Begitu juga kalau Antum ingin tahu tahqiq mazhab Syafi'i dalam masalah adalah rujuk kitab Nihayatus Sul punyanya Isnawi. Kalau Antum ingin mazhab juga, baca juga Jam'ul Jawami. Sekalipun mungkin tidak terlalu menonjol bahwasanya itu adalah tahqiq mazhab Syafi'i. Tapi kalau Antum ingin, lihatlah syarahnya Subki dalam Rafu'ul Hajib. Di sana beliau memberikan tanbih lah bahwasanya ini mazhab dalam mazhab Syafi'i seperti ini dan aplikatifnya seperti ini. Wallahu a'lam. Seperti itu. Silakan. Tanya. Ustaz, anak telat gabung, mungkin ada. Enggak, Ustaz. Ya, mungkin ada pembahasan di awal pengantar dari
dari penjelasan tentang al-warakat ini yang Ana luput. Yang ingin saya tanyakan itu tentang pengarang dari kitab al-warakat ini, yaitu Imam Al-Juwaini. Ana pernah dengar bahwa beliau itu terpengaruh oleh pemahaman Sufi. Kalau itu benar, bisa disebutkan pada pembahasan apa saja dan apakah kita aman mempelajari kitab beliau? Jazakallahu khair. Jadi Imam Haramain rahimahullah termasuk beliau tumbuh dari keluarga yang ada yang mengambil ajaran Sufi, di antaranya kakeknya yaitu Yusuf. Pamannya yaitu Ali bin Yusuf, katakan Al-Faqih As-Sufi. Dan Imam Haramain juga di antara orang yang mengikuti ajaran Sufi, dalam artian beliau dalam hal tazkiyatun nufusnya, dan itu bisa antum baca dalam kitab Az-Zahabi, misalkan Syiar A'lamin Nubala. Begitu juga Tabaqat Syafi'iyah, tabaqatnya Imam As-Subki, kemudian Al-Utsmani, kemudian juga Ibnu Katsir, kemudian juga siapa saja daripada kitab ulama Syafi'iyah. Dalam hal ini akan antum dapatkan bahwasanya Imam Haramain juga beliau dalam hal ahwal, yaitu dalam tazkiyatun nufus, cenderung mengikuti Sufi. Adapun kitab beliau ini, kitab yang sudah alhamdulillah ada khidmatnya, ini tidak ada kaitannya dengan Sufisme ini. Kitab Warakat ini tidak ada kaitannya dengan Sufisme. Mungkin ada kaitannya dari sisi ilmu kalam. Nah, di sini insya Allah nanti kita akan memberikan tanbih dan bahwasanya ini masalah termasuk yang disusupi oleh masalah kalam, insya Allah nanti dalam pembahasan kita. Tapi tidak semua masalah mantik atau kalam dalam kitab ini merusak daripada ilmu usul fikih. Jadi ilmu kalam ini tidak banyak dalam usul fikih ini. Intinya seperti yang saya sampaikan tadi adalah dalil. Kemudian yang kedua adalah dilalat. Yang ketiga adalah tentang ijtihad dan taklid. Inilah pelajaran ilmu usul fiqh intinya. Adapun nanti berkaitan tentang ilmu an-nazar wal fikr, ini termasuk di antara muqaddimah mantiqiyah. Misalkan ilmu nazari, ilmu daruri. Kemudian juga ada nanti masalah apakah amr ini dan nahi ini muta'alliq bil ma'dum, berkaitan dengan orang yang belum ada. Ini termasuk di antara masalah-masalah yang berkaitan dengan ilmu kalam, yang sebenarnya tidak terlalu banyak memberikan pengaruh dari ilmu usul fikih ini. Sekalipun kita tidak mempelajari itu, sebenarnya inti dari ilmu usul fikih itu sudah cukup. Tapi karena itu sudah melebur dalam ilmu usul fikih, maka siapapun yang mengajar ilmu usul fikih hendaknya menjelaskan masalah tersebut. Wajib dia mengetahuinya. Wallahu a'lam. Monggo yang lain. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahsanallahu ilaikum. Anda pernah belajar usul fikih Ustaz sebelumnya, dan yang mengajar Anda itu bilang bahwasanya perbedaan pendapat yang ada pada ilmu usul fikih itu semuanya maksudnya nggak ada samaratul khilafnya Ustaz. Tidak seperti di ilmu-ilmu lain. Apakah betul ini Ustaz? Itu kayaknya dia belum baca usul fikih beneran. Kalau dia baca usul fikih beneran, insya Allah banyak sekali samaratul khilafnya. Sekalipun mungkin sebagainya. Makanya ada kitab yang dikarang oleh Ustadz Dr. Abdul Karim Namlah, Al-Khilaf Al-Lafzi. Adapun kalau dia menafikan tidak ada samaratul khilaf, samrah khilaf dalam usul fikih, sepertinya dia perlu mengkaji kembali tentang usul fikih dari awal sampai akhir. Karena memang tidak semua usuli dalam kitabnya itu menyinggung masalah itu. Maka harus antum membaca kitab-kitab yang mutawwalat. Misalkan seperti Al-Bahrul Muhit.
Zarkashi, atau misalkan Al-Ibhaj, atau mungkin masalah Raf'ul Hajib. Begitu juga kitab-kitab yang lain yang perhatian dalam hal tersebut. Makanya dalam kitab yang kedua, yang Mutawassitin itu, kita akan menyinggung masalah ini. Ada nggak dalam permasalahan itu samaratul khilafnya? Contoh misalkan samaratul khilaf. Ketika ulama berbeda pendapat tentang masalah apakah majaz, misalkan dalam hal hakikoh dan majaz. Ini. Mungkin nggak hakikoh dan majaz dalam satu lafaz? Dalam mazhab Syafi'i boleh. Sedangkan mayoritas ulama Syafi'iyah menolak dalam hal ini. Makanya dalam Syafi'i ketika menafsirkan ayat au lamastumun nisa, katanya. Makna lamas ini secara bahasa adalah al-jissu bil yad. Nah, makna ini jis bil yad ini hakikah. Makna majaznya adalah jima', katanya. Dan dua hal ini sepanjang tidak bertentangan mungkin untuk jatuh, untuk berada dalam satu wadah. Makanya dalam mazhab Syafi'i menyentuh saja membatalkan, terlebih jima'. Tapi menurut mazhab Hanafi tidak. Atau orang yang mengatakan bahwasanya majaz dan hakikah ini tidak mungkin terjadi dalam satu wadah. Maka dia katakan Anda harus memilih ini hakikah atau ini majaz. Hanafi enggak, ini majaz katanya. Maka ketika dia bersentuhan tangan tidak akan membatalkan wudhu. Tapi ketika dia jima baru akan membatalkan wudhu. Nah, inilah pendapat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ini samratul khilaf. Misalkan juga samratul khilaf dalam masalah huruf. Ba misalkan sebagian ulama mengatakan ba di sini adalah litab'id misalkan. Ada yang mengatakan enggak ada makna litab'id untuk ba katanya. Misalkan ketika mengatakan wamsahu biru'usikum. Nah, ba di sini apakah ba-nya litab'id atau litakid? Kalau litakid, maka dia wajib untuk mengusap dari ujung ke ujung. Jadi keberadaan ba di sana seperti tidak ada, tapi sebenarnya nggak ada. Dia litakid saja. Tapi bagi orang yang mengatakan nggak litab'id, maka ada masuk kaidah lagi kata Syafi'iyah. Ma yantaliq alaihi al-ism. Jadi sekedar nama saja, sekedar dia namanya mengusap, sah. Mau sedikit kayak mau gini aja, sah. Nah, ini asar khilaf, samratul khilaf dalam ilmu usul fiqh. Kalau saya ingin jabarkan, maka cocok ini sebenarnya dikaji kitab. Kalau kami dahulu di Rosat Ulia, Jamiah Islamiyah, kita mengkaji kitab, ada 2 kitab setidaknya dari kalangan mu'asirin yang menjadi referensi. Di antaranya adalah Asarul Ikhtilaf fil Qawaid al-Usul fil Qawaid al-Fiqhiyah atau Asarul Ikhtilaf punyanya Dr. Mustaqil Khim yang merupakan disertasi beliau di Al-Azhar dahulu. Begitu juga disertasi yang kedua yaitu Asarul Adillah al-Mukhtalaf fiha yang punyanya Dr. Mustafa Bugho. Nah, ini juga membicarakan tentang Asarul al-Ikhtilaf dalam kaidah. Ini sama Radul Khilaf dari kaidah usuliyah. Maka orang mengatakan tadi bahwasanya sama khilaf usuliyah ini enggak ada samrohnya. Wallahu alam. Mungkin antum belajar kepada orang yang tidak tepat, belum belajar usul fikih sebenarnya. Wallahu alam. Baik Ustaz, jazakallah khair. Wa iyyakum. Adakah pertanyaan lain? Monggo, mungkin ada tanggapan dari para asatidzah, tambahan, saya bisa istifadah atau yang lainnya, monggo silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, izin bertanya Ustaz. Monggo. Dalam masalah akidah kan kita sering didengar masalah Asy'ariyah dan Salafi dan akidah-akidah lainnya. Dan apakah dan bagaimana peran usul fikih dalam mencapai akidah-akidah tersebut, Ustaz? Syukran, Ustaz. Ketika antum mengatakan, saya berikan contoh, misalkan alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin.
Ketika antum menafsirkan makna bizulmin, para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, siapa di antara kita yang tidak pernah melakukan kezaliman? Katanya. Nah, ketika antum melihat ayat ini, ternyata kaidah usuliyah berlaku di tengah para sahabat. Wah, ini ayat umum katanya. Siapa yang bisa lolos? Katanya, ini kan bizul. Lam yalbisu imanahum bizulmin. Kemudian nakirah fi siyaqin nafi yufidul umum, kata usuliyun. Nakirah ketika dia jatuh dalam sigot fi siyaqin nafi, katanya ini yufidul umum. Maka ya Rasulullah, kalau seandainya siapa orang tidak pernah melakukan kezaliman? Itu pertanyaan sahabat. Artinya kita bisa mengambil kesimpulan bahwasanya sahabat di sini menggunakan istidlal umum dalam masalah akidah. Begitu juga ketika Aisyah radhiyallahu anha mendengar Ibnu Umar radhiyallahu anhu mengatakan al-mayyit yu'adzabu bi bukai ahlihi. Ketika itu dianggap bertentangan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Gimana orang mayit meninggal kok disiksa karena sebab tangisan karena keluarganya? Apa kaitannya, katanya? Ini karena Aisyah memandang harus ada kaidah am, yaitu orang tidak dengan dalil la taziru waziratun wizra ukhra. Ini dalil am yang menegaskan bahwasanya masing-masing kita memiliki bertanggung jawab terhadap amal kita. Ini kok orang nggak beramal, kok keluarganya yang menangis, dia yang sakit, katanya. Ini i'tiradnya atau sanggahannya Aisyah radhiyallahu an kembali kepada maknan kulli. Sedangkan yang disebutkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu an merupakan maknan juz'i. Dan juga misalkan kasus yang lain, kalau kita pikir lebih dalam, ini adalah masalah akidah. Kasus. Atau misalkan ketika orang menafsirkan innallaha la yaghfiru an yushraka bihi. La yaghfiru an yushraka bihi, katanya. Nah, ini an yushraka ini kan an masdariyah. Seolah-olah Allah mengatakan innallaha la yaghfiru syirkan. Maknanya syirkan bihi. Nah, ketika nakirah fi siyaqin nafi, maknanya apa? Katanya umum, berarti dia mencakup syirik besar maupun syirik kecil, tidak Allah ampuni. Katanya innallaha la yaghfiru an yushraka bihi, dan seterusnya. Jadi ilmu usul ini perlu antum ketahui bahwasanya dia usulul fahmi. Dia berlaku kepada seluruh ilmu syara'. Makanya kata para ulama, ilmu usul fikih adalah alat untuk memahami kalamullah. Kalamullah itu kitabullah. Kitabullah ini mencakup akidah, hukum, akhlak, dan seterusnya. Maka ilmu usul fikih mencakup dalam segala lini atau segala sisi daripada kitabullah ini. Tidak hanya pada sisi fikih. Kira-kira jelas mungkin insyaallah. Assalamualaikum Ustaz. Afwan, yang Anda maksud tadi Ustaz, maksudnya khilaf lafzi dalam usul fikih, bukan semua khilaf lafzi aja. Ya, khilaf lafzi tadi saya sebutkan. Jadi samaratul khilaf dalam usul fikih, perbedaan itu saya sudah sampaikan tadi. Adapun khilaf lafzi dalam usul fikih saya berikan contoh misalkan. Qala As-Suyuti rahimahullah, misalkan dalam Kaukab dia katakan wan nadbu wa sunnatu wa tatawwu'u. Katanya wal mustahabbu ba'duna qad nawwa'u wal khulfu lafzi wa bisyuru'i la talzamuhu. Wa qala an-Nu'man bala. Dalam hal ini katanya Mazhab Syafi'i rahimahullah, dalam mazhab Syafi'i apakah ada perbedaan antara nadab, sunnah, tatawwu', mustahab? Kata Subki, itu juga Suyuti dalam Kaukabnya ini, dia mengatakan al-khulfu lafzi, khilafnya lafzi katanya. Artinya perbedaan makna dari makna sunnah, nadab dan seterusnya itu tidak berpengaruh.
Sekalipun kalau kita lihat maknanya, sebagian qad nawwa'u ini memberikan isyarat bahwasanya makna sunnah, makna tatawwu', makna mustahab ini berbeda dalam mazhab Syafi'i. Sunnah katanya yang dilakoni oleh Nabi SAW terus menerus. Sedangkan tatawwu', nah ini biasanya dilakukan oleh seseorang, wirid yang dibuat oleh seseorang. Misalnya kebiasaan dia dalam sehari, misalkan wirid, anggaplah salawat 1000, 2000, 10.000, monggo, tidak masalah. Kalau mustahab, itu dilakukan oleh Nabi SAW sekali, 2 kali. Tapi perbedaan ini semuanya tenggelam dalam makna nadab wal khulfu lafzi, kata beliau. Tidak ada samratul khilafnya. Contoh lagi, misalkan dalam hal al-wajib. Al-wajib wal fard, al-wajib wal fardu dzut takhalubi, kata Subki, kata Suyuti, al-fardu wal wajibu dzut taradufi wa ma lan nu'manu ila takhalufi, katanya. Wal khulfu lafzi. Ini juga misalkan dalam tapi menurut mazhab Hambali enggak. Dalil ini katanya perbedaan antara wajib dan fard, atau dalam mazhab dalam mazhab Hanafi ini juga dia samratul khilafnya ada. Kalau dalam mazhab Syafi'i enggak, katanya mau dikatakan wajib, mau dikatakan fardu, wes semuanya sama. Enggak ada perbedaan antara keduanya, sama saja. Samratul khilafnya bagaimana? Ketika orang mengatakan bahwasanya ada perbedaan antara fardu dan wajib, katanya. Kalau fardu, dalam mazhab Hanafi mengatakan orang yang menentangnya karena dia masabata bi dalilin qat'i. Fardu itu yang sabit dengan dalil qat'i. Maka orang yang menentangnya bisa dikatakan kafir. Ini samratul khilafnya. Tapi kalau zanni, yang wajib itu masabata bidalilin zanni, maka dia kalau menentangnya tidak dianggap kafir. Dan dari perbedaan ini ada perbedaan dalam hal yang lainnya. Wallahu a'lam. Banyak lagi contohnya kalau mau disebutkan tentang al-khulfu lafzi kada wa kada. Wah, panjang nanti disebutkan dari banyak bait. Wallahu a'lam. Bismillah, Ustaz, mau bertanya. Monggo. Ustaz, pertanyaan saya, kenapa ada hukum syar'i seperti wajib, sunnah, mandub, dan lain sebagainya, sedangkan pada zaman Nabi itu tidak ada, ya Ustaz? Masya Allah. Nabi SAW mengatakan dalam hadisnya, Ghuslul Jumu'ati wajibun ala kulli muhtalimin. Nabi SAW telah memberikan nas bahwasanya wajib mandi bagi orang yang muhtalim, artinya sudah balik. Ini nas menunjukkan bahwasanya Nabi SAW menggunakan makna fard, makna wajib. Bahkan dalam hadis yang mewajibkan fardhu Rasulullah zakat al-fitri, menggunakan fard. Bahkan Quran menggunakan kata wajib, menggunakan banyak sighat untuk menunjukkan kepada wajib. Kemudian misalkan laula an asyqa ala ummati la amartahum bis-siwak. Amar ini menunjukkan pada mana wajib. Jadi sekalipun ini sebenarnya bisa terjawab. Jadi makna-makna tersebut dipahami dari nas-nas syari'. Lalu kemudian dibukukan atau dikompilasi dalam satu wadah. Itu kan mutaakhir. Adapun hakikatnya telah ada di zaman Nabi. Seperti halnya usul fikih ini.
kaidah-kaidah umum, kaidah khas. Antum cari sampai capek nggak akan ketemu. Bahkan qawaid misalkan tafsir, antum cari dari zaman sahabat, zaman Nabi tidak akan ada. Begitu juga qawaid nahwu, sharaf, dan seterusnya. Atau qawaid hadis, misalkan antum cari ini mu'dhal, katanya ini mu'allal, ini misalkan mursal, nggak akan antum ketemukan. Nah, hukum syar'i ini kan ditinjau dari dua hal. Nanti insya Allah akan lebih jelas antum kita jelaskan ketika kita sudah masuk kitab Imam Haramain. Tapi kita yakin bahwasanya mabahis ilmu usul fiqih ini atau pembahasan ilmu usul fiqih ini masailnya telah ada di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebenarnya saya sudah pernah jelaskan kemarin dalam kitab usul fiqh la yasaul faqih jahluhu. Nah, mungkin sampai sini kajian kita insya Allah, karena sini sudah mau maghrib, udah jam 6.20, sebentar lagi di sini di kota Madinah sudah mau maghrib. Maka saya tutup pengajian kita pada malam hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.